Pemilu 2029 memang masih beberapa tahun lagi. Tapi dalam politik, kemenangan tidak pernah lahir dari kerja dadakan. Ia dibangun jauh sebelum hari pencoblosan tiba. Dari Blora, sebuah sinyal keras mulai dilempar. Pertarungan itu sesungguhnya sudah dimulai sekarang. Legislator Jawa Tengah, Padmasari Mestikajati, menegaskan bahwa Partai Golkar tidak boleh hanya mengandalkan rasa percaya diri. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Golkar harus bergerak lebih cepat, lebih rapi, dan lebih terukur jika benar-benar ingin kembali menjadi kekuatan pemenang pada pemilu 2029. Pernyataan itu disampaikan Padmasari dalam forum internal Partai Golkar di gedung DPD Golkar Kabupaten Blora, Minggu 15 Maret 2026. Dalam forum tersebut, ia meminta seluruh jajaran Golkar di Jawa Tengah berhenti berpikir jangka pendek dan mulai menata strategi politik sejak sekarang. Padmasari bahkan secara terbuka menyebut Bahlil Lahadalia sebagai sosok cerdas yang membawa angin segar bagi elektabilitas partai. Menurutnya, kepemimpinan Bahlil bukan sekadar pencitraan politik, melainkan energi baru yang mampu mendorong optimisme kader di seluruh daerah. Sebagai salah satu menteri yang sedang menjadi sorotan publik, Bahlil dinilai memiliki tingkat popularitas tinggi yang bisa dikonversi menjadi kekuatan elektoral. Namun Padmasari mengingatkan, popularitas figur nasional tidak akan berarti tanpa kerja nyata dari mesin partai di daerah. Ia menegaskan kader Golkar tidak boleh terjebak pada ilusi waktu. Pemilu mungkin masih jauh, tetapi konsolidasi politik tidak boleh menunggu. Pertarungan 2029 dalam cara pandang Golkar sesungguhnya sudah dimulai hari ini, tegasnya. Padmasari juga mengingatkan bahwa perjalanan elektoral Golkar telah melewati berbagai fase sejak pemilu 2009 hingga 2024. Mulai dari dinamika internal, fase perpecahan, hingga momentum ketika partai kembali memperkuat suara. Menurutnya, pengalaman panjang itu menjadi modal penting bagi Golkar untuk bangkit lebih besar di masa depan. Menariknya, dalam forum tersebut Padmasari juga menyoroti kuatnya kehadiran kader perempuan. Ia menyebut sekitar 60 hingga 70% peserta kegiatan berasal dari kader perempuan. Hal ini, kata dia, menjadi bukti bahwa Golkar memberi ruang nyata bagi kepemimpinan perempuan, termasuk di tingkat nasional melalui posisi strategis yang dipegang Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dalam konteks politik Jawa Tengah, pesan ini memiliki makna yang lebih dalam. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu arena politik paling kompetitif di Indonesia,
dengan basis sosial yang beragam dan pertarungan elektoral yang sangat ditentukan oleh kerja akar rumput. Karena itu, Padmasari menekankan bahwa optimisme harus disandingkan dengan konsolidasi organisasi yang nyata, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Baginya, kemenangan tidak cukup ditopang oleh figur populer di pusat. Ia harus dibangun oleh disiplin mesin partai di lapangan, oleh kader yang solid, dan oleh kemampuan membaca kebutuhan pemilih secara nyata. Dari Blora, pesan politik itu terdengar jelas. Golkar tidak ingin menunggu 2029 datang. Golkar ingin mulai menjemput kemenangan itu sekarang. Ya, jadi kan nanti di pemilu mendatang ya, ini kan sampai 60% lebih ini anak-anak muda dan juga bukan berarti juga mereka yang senior itu juga ditinggalkan kan, tapi memang banyak kan, dan kita juga harus mengkader yang baru juga, strateginya juga harus baru. Makanya sekarang ini juga dari provinsi juga dari sekarang di kabupaten ya Mas, itu yang di bawah 40 tahun itu juga pengurusnya kita lebih banyak supaya membawa ide-ide yang baru dan juga tadi dalam hal untuk merangkul generasi-generasi muda. Jadi mulai dari sekarang termasuk di POL ini kita siapkan. Saat berapa persen ya Mbak yang untuk masih muda, untuk Fatin sudah berapa persen? Kalau pengurus kalau kita aja hampir 50% ya. Terima kasih. Dari Blora, Jawa Tengah, Bangsar Galaksi TV melapor.